Pak Toha, kalau kita bicara mengenai tadi statistik perkara kasus yang ditangani KPPU sendiri tahun 2018 ini begitu ya. Perkara apa sih yang tadi mungkin bisa menjadi prestasi besar bagi KPPU yang akhirnya mendapatkan respect dari publik dan juga sorotan dari publik begitu untuk KPPU. Jadi dalam tahun 2018 ini kami meneruskan, kami baru diangkat bulan Mei. Kemudian ada tunggakan-tunggakan perkara yang belum diselesaikan. Kami sempat 2 bulan dulu di stop gitu ya untuk kita refreshment, penyesuaian diri, kemudian baru kita menangani perkara-perkara yang memang sudah sudah nunggak dari komisioner sebelumnya. Sehingga tetap di dalam 2018 ini perkara-perkara masih didominasi oleh tender. Ininya dan mungkin tidak langsung dirasakan oleh rakyat manfaatnya ini ya, karena kan tidak seperti KPK tangkap orang lalu ketahuan ininya dampak ekonominya. Ini kalau persaingan usaha nggak begitu. Misalnya tender jalan, gitu. Ini kolusi ini misalnya kan kita bilang ini putusan kita terbukti ini tender dalam pengerjaan jalan ini adalah kolusi. Sebenarnya kan dampaknya mungkin di kualitas, mungkin juga perusahaan yang menang sebenarnya perusahaan yang tidak qualified. Tapi sejauh mana analisa dan keputusan KPPU ini tadi kredibel, artinya didukung oleh pengadilan negeri begitu ya, bahkan tingkat kasasi sendiri. Sejauh mana ini tuntutan masyarakat melihat begitu ya, ini KPPU bisa akhirnya sejajar dengan KPK meskipun tadi perkaranya sedikit berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat persentase ya, jadi rata-rata dari berdiri sampai sekarang masih di atas 65% itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Itu sampai ya. Jadi baru-baru ini kita ada perkara misalnya perkara DOC itu oleh Mahkamah Agung dibatalkan. Tapi dalam perkara pit locking itu dikuatkan putusan KPPU. Jadi masih di atas 65% itu. Putusan-putusan KPPU itu dikuatkan oleh pengadilan. Masih di atas gitu. Artinya rapornya masih memuaskan gitu ya Pak ya? Ya harus kita tingkatkan lagi. Harus ditingkatkan lagi, dievaluasi lagi. Tapi bicara mengenai persaingan usaha KPPU begitu. Pak Toha, dalam masalah persaingan usaha ada istilah saya katakan ini menjadi kitot dari beberapa pasal dari KPPU, lahirnya KPPU sendiri. Ada monopoli, kemudian juga oligopoli, ada istilah kartel juga. Masyarakat menilai ini barang lama begitu ya. Nah, bagaimana, apakah ini menjadi kasus yang besar atau menjadi satu hal yang banyak begitu ya dalam persaingan usaha di Indonesia? Jadi begini, oligopoli, monopoli itu nggak melanggar. Itu, jadi itu kan bentuk pasar yang mau nggak mau dimanapun pasti ada. Nah, yang dilarang adalah dalam pasar yang oligopoli ini terjadi kesepakatan antara pelaku usaha. Sehingga begitu juga membentuk harga begitu ya, yang merugikan masyarakat sendiri. Begitu juga dengan dia memonopoli, tapi kemudian berusaha bagaimana supaya pelaku usaha lain itu dihambat masuk. Kemudian dia mengenakan harga sesukanya, dia membatasi produksi, itu yang dilarang. Nah, kalau monopoli atau oligopoli itu nggak dilarang. Pak Toha, sudah ada mekanisme nggak sih dari tim dan juga komisioner KPPU sendiri untuk melihat begitu ya? Tadi ada masalah dengan kesepakatan harga begitu sehingga merugikan masyarakat Indonesia sendiri, atau masih sekedar menunggu laporan begitu dari publik atau dari pengusaha? Nah, seperti kami sampaikan tadi bahwa ada 2 cara perkara di KPPU, laporan dan inisiatif. Nah, memang masih perkara-perkara inisiatif masih sedikit. Nah, oleh karenanya ini kami merubah nih. Jadi kami akan membentuk Direktorat Ekonomi. Kerjanya apa, Pak? Yang nanti akan meneliti, ya, mengkaji baik sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga, dengan universitas atau lembaga riset lainnya untuk mengetahui ini bagaimana karakter dari industri-industri tertentu yang menjadi prioritas KPPU. Apakah industri-industri ini dijalankan secara fair apa enggak? Itu dari data-data itu yang akan kita lihat. Nah, sehingga nanti
kita harapkan ini perkara-perkara inisiatif yang lebih power, lebih banyak dampak masyarakat itu akan lahir dari kajian-kajian ini. Tanpa kajian itu nggak bisa. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menebak begitu aja bahwa ini terjadi kolusi, ini terjadi penyalahgunaan monopoli atau penyalahgunaan oligopoli. Itu kan nggak bisa tanpa data-data, tanpa bukti-bukti. Itu kita nggak bisa. Oke, artinya sudah ada tadi inisiatif pembentukan dari Komisioner KPPU sendiri untuk lebih proaktif sendiri, Pak ya, melihat bagaimana apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di pasar begitu ya. Oke, oke, Pak, kalau kita lihat persaingan usaha di Indonesia begitu ya. Tadi saya katakan bahwa kita menghadapi serbuan impor. Ada istilah monopoli, kemudian juga ada istilah yang muncul yang tentunya ini menjadi stigma dari masyarakat bahwa ada istilah mafia pangan, mafia migas sendiri begitu ya. Kenapa ini bisa lahir dan juga timbul di masyarakat, Pak? Saya melihat gini ya, jadi istilah mafia itu sendiri mungkin lebih ke pidana ya. Tapi kalau istilah KPPU itu bisa abuse of dominant position, ini oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, itu ya, predatory pricing, itulah istilah-istilah di KPPU. Nah, kenapa masyarakat bisa melahirkan istilah-istilah seperti itu? Saya kira memang pertama, memang dilihat harga pangan kita itu masih relatif lebih mahal kalau dibandingkan dari barang-barang impor. Karenanya kemudian kan misalnya beras, pemerintah masih juga mengimpor gitu kan. Yang kedua mungkin produksi kita juga ini masih kurang. Sehingga memang mau nggak mau harus impor kalau ini. Nah, terjadi keributan karena ternyata data kita itu tidak ini juga tidak pas datanya kan. Nah, karenanya kami sendiri, KPPU sendiri dari awal kami sudah sampaikan bahwa selain berdasarkan data dari BPS, data dari Kementerian Pertanian, dari perdagangan, KPPU harus punya verifikasi lagi data-data seperti itu. Iya, Pak Toha, apa yang terjadi tadi Anda katakan begitu ya? Kenapa kalau kita bicara mengenai singkong Lampung bisa lebih mahal daripada singkong Vietnam begitu ya? Beberapa tadi serbuan barang impor yang masuk ke Indonesia sendiri. Apakah tadi pembentukan harga yang begitu mahal di Indonesia ini ada campur tangannya juga, jangan-jangan tadi selain tadi permainan dari pihak swasta yang ada di Indonesia, nanti kita akan bahas ya beberapa lini swasta, atau juga ada masuknya cawe-cawe juga begitu dari mafia luar negeri begitu. Apakah KPPU sudah sampai menyentuh ke tahap itu begitu untuk melihat bahwa apa yang terjadi di ekonomi di Indonesia sendiri ini bisa juga menjadi campur tangan begitu ya dari pihak asing begitu, karena perang dagang kita Pak, ada istilah perang dagang. Jadi benar sekali. Jadi memang ada industri-industri yang mungkin cost di kita itu mahal. Nah, ini yang harus kita benar-benar pelajari. Kenapa sih kok cost di kita jadi mahal? Gitu. Jadi ini kan menyangkut banyak hal ya, menyangkut kebijakan, menyangkut peraturan, menyangkut macam-macam ini. Cost-cost mungkin yang tidak perlu, yang harus segera kita hindarkan gitu, sehingga industri kita menjadi efisien. Apalagi industri yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pernah KPPU menangani, saya sempat membaca juga KPPU menangani tadi kesepakatan harga air mineral dari PMA sendiri. Ini bagaimana Pak KPPU melihatnya? Ya itulah, kalau kesepakatan harga itu pasti melanggar. Jadi harga itu prinsip dari persaingan kan harus pasar yang membentuk harga. Jadi bukan ditetapkan. Kecuali negara, kalau negara boleh menetapkan. Tapi ini biasanya kan negara turun kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, baru negara menentukan harga. Nah, di samping itu memang industri ini barang-barang dari luar negeri ini belum tentu juga mereka fair terhadap kita. Bisa terjadi di sana memang dia melakukan dumping. Nah, karenanya beberapa kali juga Kementerian Ada kasus nggak Pak Toha begitu? Tadi begitu ya, terkait dengan mafia luar negeri yang sudah ditangani oleh KPPU. Efek jera mungkin begitu? Kalau mafia luar negeri kita belum pernah menangani kasus seperti itu. Tapi kita diminta oleh Kementerian Perdagangan misalnya saran, pertimbangan bagaimana ini ada dumping satu industri, lalu bagaimana mengatasi, nah kita beri saran. Begitu juga kalau ada tindakan-tindakan di luar negeri, gitu ya, ini ada merger, ada apa di luar negeri yang bisa berpengaruh di kita, kita juga bisa periksa. Dan
ternyata perusahaan-perusahaan luar negeri ini juga proaktif. Mereka rajin lapor ke kita. Oke, kita masih akan lanjutkan. Oke, terkait dengan perusahaan luar negeri, ada satu food company juga yang menjadi sorotan dan juga sedang ditangani perkaranya ya oleh KPPU sendiri. Masih bersama kami, pemirsa, tetap di Tokoh Kita.